Gue nggak tahu harus bilang apa. Luar biasa, luar biasa. Jantung rasanya mau copot nonton timnas dengan kemenangan yang susah payah. Harus butuh kartu merah. Udah kartu merah, kita masih terus ketekan. Ya akhirnya kita final ke-6 dan gue punya beberapa catatan dalam pertandingan yang super sengit ini dengan skor nggak ada yang menduga, kayaknya nggak ada yang menduga kita bisa harus menang 4-2 dengan susah payah. Gue punya catatan yang mungkin bisa kita diskusikan, kalian juga boleh memberikan catatan versi kalian. Selain biasa ada banyak catatan gue di pertandingan kali ini, tapi gue memberikan dulu ulasan beberapa catatan overall sebelum gue pingin bacain nih menit-menitnya sebenarnya. Yang pertama, kita memulai dengan tensi yang tenang, santai, percaya diri, dan gue melihat wah ini keren. Sintayong memberikan wajah baru lagi dalam formasi yang mengejutkan kita lagi, dan itu yang kemarin-kemarin gue bilang, Sintayong punya banyak wajah timnas untuk diberikan kepada lawan. Siapa yang menyangka formasinya seperti itu? Kan semua deg-degan juga menunggu siapa yang jadi starter. Kemarin kecewa di first leg Singapura bersama Ezra. Ezra main lagi loh. Jadi dari awal nggak ada yang menduga kan. Nah itu yang gue bilang, wajah-wajah baru dari Sintayong kepada timnas kita untuk membuat lawan sulit mencari anti-teorinya. Gue mencatat ada beberapa hal penting ya, selain Singapura yang mencadangkan Iksan Fandi karena memang kondisinya kurang fit, tapi ketika dia masuk langsung memberikan perubahan nyata bagi ancaman kita. Yang pertama, Dewa Angga bermain lebih ke tengah dan membuat kita bingung. Ini back yang bisa menjadi gelandang tengah, sama seperti Irianto yang bisa bermain gelandang tengah ataupun center back. Tapi Dewa Angga bermain luar biasa. Gue mencatat Dewa Angga agresif, potongan-potongan bolanya juga sering sekali. Di babak pertama itu membuat Singapura keteteran, salah gerak mulu di tengah ketika Dewa Angga masuk terus, motong terus dan bermain lebih memang sebagai gelandang tengah. Catatan kedua gue, Asnawi nggak ada habisnya selama 90 menit. Kurak terus luar biasa. Itu mesin permainan kita dan menyerang dari sisi-sisi yang memang keunggulannya ya. Kiri pertahanan Singapura diberkocar-kacir sama Asnawi. Lalu Witan. Nah, gue mau bilang Witan militan. Luar biasa. Babak perpanjangan waktu kita harus lihat lah, umpan-umpan Witan sudah mulai salah, mulai banyak kendor. Fisik, stamina nggak bisa dimaafkan, terkuras. Witan main speed tinggi terus dari awal, dari Kamboja, Laos, Vietnam, Malaysia, Singapura 2 pertandingan ini terkuras fisiknya Witan. Tapi sebelum perpanjangan waktu, izinkan gue memberikan judul Witan militan itu benar adanya. Nah, gol kita yang dimulai dari asis Ezra, asis Witan itu kan dimulai dari potongan Dewa Angga merebut bola di tengah. Nah ini juga yang gue mau coba kita lihat peran-peran pemain kita di dalam menit-menit penting gitu. Menit ke-14 Dewa Angga motong bola lagi di tengah gitu, agresifnya luar biasa. Kemudian menit ke-30 Singapura mulai melepaskan diri dari tekanan dan kemudian mendekati pertahanan kita. Menit 30 juga mulai tuh karakter khas kita, buang bola nggak jelas ke arah lawan, yang penting jauh dulu dari pertahanan. Itu mulai terjadi. Menit 33 juga organisasi kita kendor, yang tadinya rapi mulai itu agak-agak kelihatan fisiknya. Seperti halnya babak kedua waktu first leg kan kelihatan kendor tuh organisasi kita. Menit ke-37 SOT kita itu lumayan 3 lawan 1. Tapi serangan Singapura mulai mendekat ke gawang kita. Menit ke-40 komunikasi kita buruk. Kalau ada VAR mungkin penalti itu ya. Ya untung
ada yang bilang waktu lawan di first leg kita sudah dapat penalti ketika Ricky dijatuhkan, tapi ini juga bisa menjadi apa namanya serangan berbahaya bagi kita kalau ada VAR. Menit ke 45+1 ya, yang Safuwan itu agresivitas dengan Ricky, kartu merah. Itu katanya ada ucapan yang membuat Safuwan diusir oleh wasit. Tapi gue puji Ricky yang tenang banget gitu. Rizky bermain karakternya oke lah ya. Jadi pura-pura kalau dorong dikit jauh gitu, bergeraknya jauh gitu, sehingga wasit melihat gerakan itu. Ketika dia melihat ke belakang, terlihatlah si Safuwan mendorong Rizky. Tapi setelah kartu merah ya kita kebobolan. Sapuan bola yang buruk kalau menurut gua ya. Jadi Song Uyong ini pemain naturalisasi asal Korea yang menjadi pencetak gol itu membuat ini kegagapan pemain Indonesia itu. Dapat kita menerima bonus lawan kena kartu merah, malah kebobolan 1-1. Agak sedikit terganggu tuh kalau gue lihat soal kepercayaan diri mereka. Nanti di pas babak kedua lebih terganggu lagi gitu. Menit 45 lewat 4 sebelum turun minum, skor adalah 1-1. Babak kedua, nah ini yang lagi Hadi Zagara masuk, tapi gue nggak ngelihat kontribusi yang efektif dari Hadi Zagara. Mungkin menit bermainnya kurang kali ya dengan bersama tim yang saat ini. Dia menggantikan Ezra. Tapi di video sebelumnya kan kita ngomong tuh, gue ngomong sama Bung Ropan, memang catatan kita lebih kepada peran striker dalam membongkar pertahanan. Ezra pun meski belum mencetak gol, Ezra pun kalau menurut gue banyak lepas dari skema permainan yang diinginkan dibentuk oleh Witan, Asnawi dan teman-teman. Nah itu catatan gue. Oke, dia mencetak gol, tapi sebenarnya bisa berkontribusi lebih lah. Gue agak bisik-bisik gini karena anak gue sakit, gue di rumah sakit nemani anak gue. Kemudian tendangan Rizky menit 59 kena Mister. Kalau itu jadi gol enak tuh. Singapura habis itu mulai agresif lagi. Menit ke 60 kita mulai tertekan. Tadi gue bilang organisasi mulai kendor. Kalau menit 30-an di babak pertama, menit 60 babak kedua mulai kendor lagi tuh. Tapi enak-enaknya kita pergantian 3 pemain pada menit ke 64, 3 pergantian Elkan masuk, Egy masuk, Irfan Jaya masuk. Kali ini menurut gua tidak memberikan kontribusi pergantian pemain sebelum pertandingan-pertandingan sebelumnya. Elkan juga bermain agak ke tengah, Egy jarang memegang bola, kemudian Irfan ya kalau gue bilang boleh nggak kalau malam pertandingan tanggal 25 ini salah satu judulnya selain Witan Militan itu adalah gue mau bilang Irfan melawan Hasan. Nah sepanjang pertandingan coba lihat deh berapa kali peluang Irfan Jaya bahkan di mulut gawang dimentahkan oleh kiper mereka Hasan Suni ini. Save-nya yang luar biasa. Kalau gue sih milih Hasan Suni man of the match kali ya. Selain si pemain yang kemarin di video sebelumnya disebut-sebut dikhawatirkan oleh Bung Ropan, pencetak ini mereka ya, pencetak kunci permainan mereka dalam bola-bola mati, yaitu nomor 8 ya. Irfan Fandi pelanggaran. Nah, gue juga mencatat gitu. Ada hal-hal yang membuat kita itu beruntung karena kecepatan speed kita itu sulit memang dihadang oleh lawan. Nah ini harus menjadi catatan penting untuk kedepannya. Fisik nggak bisa kendor kalau main kayak gini terus, ya kan? Main cepet terus Irfan Jaya. Kemudian sebelum pertandingan Witan, sebelum Irfan Jaya masuk, Witan dengan kencangnya, dan butuh fisik yang baik. Menit ke-70 kita sudah dapat 8 corner. Singapura baru 1. Dan catatan lainnya,
gol free kick yang sah dan nomor di mereka sempat unggul 1-2 itu membuat kita geleng-geleng kepala. Kekhawatiran kemarin di diskusi sebelumnya oleh Bung Ropan, bola-bola mati dari Syahdan nomor 8 itu memang terbukti mengerikan, dan setiap kali Singapura dapat bola mati, setiap kali pula di daerah ini ya, di daerah pertahanan kita, setiap kali itu pula gue yang was-was, dan terbukti benar was-was banget kita dengan bola-bola mati dari Syahdan. Menit ke 78, shot kita 17, Singapura hanya 8. Kita menguasai bola 58. Nah, tendangan yang kemudian gue bilang fisik mulai turun, tendangan spekulasi Rahmat Irianto menit 79 itu menurut gue nggak perlu, tahan dulu aja, kasih aja bola dalam kotak penalti, nggak usah buru-buru nendang dan kemudian melayang. Ini kan terganggu karena fisik sudah turun. Ini kendala bagi Indonesia di final nanti. Siapapun lawannya, kalau menurut gue kayak gini, orang lihat Indonesia sudah keletihan. Lawan akan tahu. Permainan cepat Indonesia akan kendor ketika masuki menit 30 ke 40. Bahaya nggak sih? Bahaya banget. Apalagi catatannya ya yang bisa kita bahas, selain gol-gol, kalau gue bacain semua panjang ini, tapi bagaimana Hasan Suni kalau menurut gue menjadi salah satu pemain penting dari Singapura dengan usia yang sudah 37 tahun. Save-nya ada berapa tadi ya? Catatan gue save-nya ada 11. 11, dan Irfan Jaya adalah salah satu pemain yang paling sering dimentahkan peluangnya oleh Hasan Suni. Egy, nah kita bahas Egy. Seberapa besar peran Egy? Ternyata lawan benar-benar memperhatikan Egy. Terlepas dari Egy-nya, kalau menurut gua belum tune in dengan ritme irama permainan yang diberikan oleh timnas dalam beberapa pertandingan sebelumnya, tapi Egy berkontribusi membuka ruang, mencari perhatian bek-bek lawan dan memberikan ruang bagi temannya. Gol bunuh diri pemain Singapura, 1 gol kemudian juga oleh Egy, itu kan ada bukti bahwa Egy bisa memberikan perubahan. Tapi gue setuju, enggak dari awal. Ya, gol bunuh diri Syawal itu kan menit ke 91, terus Egy cetak gol lagi di menit 105 plus 2. Kalau kalian mulai Egy, nanti di final mau nggak Egy main dari awal? Ya gue sih masih seperti itu. Nah, pergantian pemain kali ini kalau menurut gue memang sedikit menjadi catatan bagi Sintayong. Kayaknya udah sulit dia mengatur staminanya. 5 pergantian kan bisa dimaksimalkan. Di AFF ini ada 5 pergantian. Bisa dimaksimalkan, apalagi ketika kita bermain dalam extra time. Siapa pergantian pemain menurut kalian yang paling pas? Nah, Elkan Bagot agak kurang bagus sih. Nggak tahu. Irfan Jaya, oke, dia memberikan perubahan lah dalam posisi gempuran serangan individualnya oke. Seandainya dia berbuat gol, mencetak gol aja, Irfan Jaya akan menjadi salah satu kunci nanti kalau misalkan seandainya Irfan Jaya dimainkan dari bangku cadangan, di final nanti akan menjadi kunci deh. Nah, Kadek Agung bermain menggantikan Dewangga, lagi-lagi umur anak muda ya, Kadek umur 23, Dewangga 20, kita memainkan kembali anak-anak muda mencicip ketegangan di lapangan. Menit ke 107 kita sudah punya shot on target 11 loh, shot on target. Totalnya kalau dibilang dari pertandingan nanti, shot on target kita itu 14, tapi dari 25. Akurasi cuma 40%. Nah, Singapura punya shot on target 9 dari 13 tembakan. Akurasinya lebih tinggi dari kita, mencapai 60%. Ini mungkin sudah pasti diperhatikan oleh Sintayong. Cuman yang gue ingin garis bawahi adalah soal stamina fisik. Ketika Witan yang tadinya militan, fisiknya sudah mulai terganggu, operannya mulai salah kan,
Begitu juga kalau kita lihat siapa tadi ya, Asnawi juga biasanya nggak pernah begitu meleset lah masuk ke dalam kotak penalti, masuk mendekati gawang umpan-umpan mereka. Tapi kali ini kita harus akui, fisik kita membuat permainan yang cantik, yang enak dilihat ketika menghadapi Malaysia terganggu. Terlepas Singapura jadi tuan rumah, tapi di first leg kita kehilangan ritme itu di babak kedua dan ruangan lebih terbuka diakui oleh para pemain. Singapura termasuk putranya Fandi Ahmad ya, mantan striker Singapura yang bermain buat Niak Mitra, si Ihsan Fandi, dia bilang saya melihat ruang itu lebih terbuka di babak kedua Indonesia. Nah, dia cedera di second leg, dia main babak kedua dan dia perlihatkan kembali babak kedua setelah 1 jam, mungkin 1 jam pertandingan, 45 menit babak pertama plus babak kedua, total 1 jam itu pemain Indonesia mulai stamina-nya mulai nggak bisa bermain full dengan speed yang sama. Ya Sintayong mau bilang apa ya, itu emang kebiasaan kita dari dulu ya, main 30 menit habis itu koordinasinya mulai terganggu, mulai hancur. Mungkin itu catatan gue, selain peran ke Egy yang mungkin bagi kita akan menjadi sebuah sorotan, apakah di final Egy akan bermain sejak awal atau pergantiannya bukan di babak kedua, tergantung kebutuhan lagi dan kebutuhan lawan gitu ya. Diskusi kita sampai di sini dulu karena gue masih belum berani agak kenceng ngomong, karena gue lagi tidur, lagi diam di situ. Semoga di final tanggal 29 Desember, Rabu tanggal 29 Desember, kita bisa mendapatkan kembali fisik stamina yang kita butuhkan, dan di second leg 1 Januari 2022 kita menuntaskan haus dahaga kita meraih gelar juara bersama anak-anak muda ini. Gue akan bikin lagi video berikutnya, tapi moga-moga udah nggak di rumah sakit lagi, udah di rumah. Segitu dulu pembahasan di Wild West, kita mengulik hal yang unik dengan asik. Salam bola untuk kebaikan.